Cina krisis energi, apa kabar matahari buatan? Cina sedang alami krisis energi karena pasokan listrik berkurang. Penyebabnya faktor cuaca yang membuat produksi batu bara terhambat. Lantas bagaimana kabar matahari buatan Cina yang diklaim bisa memberikan pasokan energi besar bagi Cina? Matahari buatan Cina disebut-sebut dapat menyinari negara tersebut selama 1 dekade alias 1 dasawarsa atau 10 tahun. Tapi tentunya ini bakal terjadi jika proyek tersebut mendapatkan persetujuan akhir dari pemerintah di bawah kendali Presiden Xi Jinping. Dilansir dari South China Morning Post, pembangunan reaktor fusi nuklir diperkirakan rampung pada awal 2030 mendatang jika pemerintah Beijing mendukungnya. Hal tersebut dikemukakan Profesor Song Yuntao kepada media lokal pada konferensi pengendalian karbon di Beijing. Seperti dikutip, pada hari Jumat kemarin, teknologi fusi yang dikenal sebagai matahari buatan disebut dapat menyediakan pasokan energi bersih tanpa akhir dengan mensimulasikan fusi nuklir di matahari. Pemerintah telah meminta para ilmuwan untuk membuat persiapan untuk China Fusion Engineering Testing Reaktor, termasuk merancang teknik membangun fasilitas pengujian besar di kota Hefei, Provinsi Anhui. Tetapi menurut Song yang juga Direktur Institut Fisika Plasma di Hefei, persetujuan akhir masih tertunda karena tujuannya agar CFETR menjadi fasilitas pertama yang menghasilkan listrik dengan panas fusi. Rencana ini membuat serta tantangan yang ada, yaitu mengendalikan gas yang sangat panas, hidrogen dengan suhu di dalam reaktor yang diperkirakan mencapai atau melebihi 100 juta derajat Celcius. Pada tahap pertama operasinya, matahari buatan ini dirancang untuk menghasilkan keluaran daya yang stabil yang diperlukan untuk menghasilkan listrik sebesar 200 MW, kira-kira sebesar pembangkit listrik tenaga batubara kecil. Reaktor fusi Cina bukan yang pertama di dunia dengan konstruksi yang hampir selesai pada reaktor eksperimental termonuklir internasional di Perancis Selatan yang dapat menyala pada 2025. Namun setelah beberapa kali penundaan, setelah dimulai sejak tahun 2007, ITER menjadi proyek ilmiah internasional termahal dalam sejarah. Proyek ini menelan biaya antara 45 miliar US dollar hingga 65 miliar US dollar atau setara dengan 644 sampai 929 triliun, kurs 14.300 rupiah, dan Cina menjadi salah satu negara yang terlibat di dalamnya. Meskipun itu membawa gagasan matahari buatan untuk membuahkan hasil, pertama kalinya pembakaran yang akan dihasilkan tidak dapat dipertahankan untuk menghasilkan energi yang cukup untuk produksi listrik seperti yang diinginkan oleh reaktor Cina. Song mengatakan Cina dan negara lain mendukung dan mengikuti kemajuan di Perancis sambil menggunakan pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan untuk ITER untuk meningkatkan proyek reaktor fusi mereka sendiri, dan perlombaan untuk membangunnya pun semakin panas. Penelitian fusi Cina dimulai dengan perangkat keras dan teknologi Rusia dan telah mendapatkan posisi terdepan di lapangan dalam beberapa tahun terakhir. Song mengatakan tujuan proyek Cina berikutnya adalah meningkatkan waktu pembakaran menjadi 400 detik, kemudian 1000 detik. Perkembangan fusi nuklir kurungan magnet secepat pengembangan chip unit pemrosesan pusat komputer. Ini biang kerok yang buat krisis di Cina makin ngeri. Krisis energi di Cina diprediksi bakal makin parah. Pasalnya bencana banjir menghantam pusat produksi batu bara utama di Cina, Provinsi Shanxi. Hujan deras terjadi sejak 1 minggu, setidaknya 15 orang tewas akibat bencana ini dan 3 hilang. Mengutip Biro Manajemen Darurat Provinsi, hujan lebat memaksa penutupan 60 tambang batu bara di provinsi di mana seperempat dari produksi emas
emas hitam dihasilkan. Sekitar 1.900 bangunan hancur dan 1,75 juta warga terkena dampak. Hal ini membuat harga batu bara berjangka, terutama untuk menghasilkan listrik, melonjak ke level tertinggi sepanjang masa. Di pasar komoditas setempat, Zhengzhou Commodity Exchange, harganya naik 2 kali lipat sepanjang tahun ini, sebanyak 12% menjadi 1.408 yuan per metrik ton. Padahal batu bara adalah sumber energi utama di Cina, baik untuk pemanas, pembangkit listrik maupun pembuat baja. Tahun lalu batu bara mendominasi total penggunaan energi Cina hingga 60%. Ini diyakini membuat listrik warga makin sulit di tengah musim dingin yang mulai melanda. Setidaknya, krisis energi di Cina sudah melebar ke 20 provinsi dalam beberapa pekan terakhir, menyebabkan penjatahan listrik oleh pemerintah, baik ke konsumen, rumah tangga, ataupun industri. Sejak awal tahun ini, harga energi di pasar internasional telah meningkat tajam dan pasokan listrik dan batu bara domestik tetap ketat, kata Dewan Negara Cina mengatakan dalam sebuah pernyataan dikutip CNN Internasional. Faktor itu telah menyebabkan pemadaman listrik di beberapa tempat mempengaruhi operasi ekonomi normal dan kehidupan penduduk. Hal ini juga diyakini merugikan output industri dan prospek ekonomi Cina. Apalagi saat ini kebutuhan listrik Cina meningkat seiring perbaikan kondisi dunia yang meningkat permintaan global. Pemadaman listrik Cina akan menambah tekanan ekonomi, membebani pertumbuhan PDB untuk 2022, kata analis Modi dalam laporannya. Risiko terhadap perkiraan PDB ini bisa lebih besar karena gangguan pada produksi dan rantai pasokan masuk. Sebelumnya, ledakan konstruksi pasca pandemi membuat Cina sangat bergantung dengan bahan bakar fosil. Sementara di sisi lain, pemerintah Xi Jinping tengah berupaya mengurangi emisi karbon yang menyebabkan ratusan tambang tutup dan memangkas produksi sejak awal tahun ini. Masalah lain muncul saat Cina yang merupakan konsumen batu bara terbesar di dunia bersitegang dengan pemasok utamanya Australia. Situasi menjadi kompleks membuat krisis energi makin jadi.